Baik, Bapak Ibu, kembali bertemu dengan saya, Wayan Surata. Kali ini kita akan berbagi tentang berbagai macam hal, terutama berkait dengan pembajakan soal di Google Form. Banyak sekali video-video yang tutorial yang tersebar di media sosial. Bagaimana kita bisa menanggulangi itu dengan menggunakan tip-tip tertentu. Karena bukan berarti kita menyampaikan hal ini bukan berarti kita mengajarkan Bapak Ibu atau anak-anak kita untuk bisa membajak soalnya sehingga soalnya sebelum soal itu mulai diadakan ulangan bisa dipelajari dulu oleh anak-anak kita. Tapi guru, kita sebagai seorang guru mestinya kita tahu hal itu supaya kita mempunyai kiat-kiat khusus untuk menanggulangi hal tersebut. Untuk hal tersebut, mari kita ikuti tips berikut. Nah, Bapak dan Ibu, pertama kali kalau kita membuat itu, kita harus masuk ke Google Drive dulu seperti ini. Kemudian kalau kita menginginkan bikin soal baru, kita biasa klik yang Google Formulir. Tunggu sebentar, kemudian kita klik judulnya, misalnya misalnya ini soal ulangan, soal latihan contoh. Itu misalnya ini nomor 1, pasti kita minta nama, sikat wajib. Kemudian kita copy, berarti misalnya kelas, kita bisa pakai drop down, misalnya kelas 7, 8, kemudian kelas 9, itu misalnya 7, 8, kelas 9, itu misalnya ini juga adalah wajib. Kemudian setelah ini adalah token Bapak dan Ibu. Ini tidak usah, kita cari sekarang, tambahkan, misalnya adalah pengaman, token, kita biasa isi ini pakai token, misalnya teks ya, misalnya besar semua, latihan 1, 2, 3 gitu misalnya. Maaf, token salah, silahkan ulangi gitu misalnya ya. Kemudian ini wajib, kemudian kita baru menginjak ke soal. Dan ini adalah soal, ini deskripsinya, pilihlah salah satu jawaban yang benar. Itu ya, baru kita tambahkan soalnya. Misalnya kita ambil soal yang sudah ada, ini misalnya kita sebagai contoh, copy, kita taruh di sini, tempel, hilangkan nomornya, objektif misalnya pilihannya juga kita copy di sini, ada ekolokasi, kita ketik aja
kolokasi, kemudian apalagi mimikri, kemudian adaptasi, adaptasi, kemudian lihat lagi satu adalah habitat itu misalnya. Kemudian soal nomor 2 kita ambil lagi misalnya soal yang mana, misalnya ini ya, ambil soalnya, cari gambarnya, misalnya yang mana tadi, picture, soal nomor berapa tadi, soal nomor 2 ini misalnya, kita unggah dulu. Misalnya ini. Lihat soalnya. Misalnya soalnya ini kita copy. Pertanyaan 1. Kemudian cari di sini bronkus, pupil, terus lagi trakea, kemudian apalagi pleura, misalnya saja pleura gitu. Nah, seperti itu. Kemudian pilih soalnya adalah bentuknya quiz. Ini sudah biasa. Ya, segera setelah pengiriman atau nanti setelah dan sebagainya, silakan ini dipilih simpan saja. Kemudian saya ulang setelan yang presentasinya. Kita acak aja. Misalnya responnya, terima kasih Anda sudah menjawab soal, ya, simpan. Kemudian setelah lagi presentasi sudah simpan. Kemudian kita kembali lihat soalnya seperti ini. Yang mana tadi ekolo,
Bapak dan Ibu. Kemudian kita tambahkan kunci jawaban. Skornya kalau benar misalnya, skornya berapa? 1. Yang nomor 2 juga sama. Kunci jawabannya Bronkus. Itu misalnya ya. Nah, kita sudah selesai. Yang ini belum. Ya. Misalnya ini 1 juga. Nah, itu Bapak dan Ibu. Nah, ketika kita sudah perhatiin jauh soalnya seperti ini. Nah, ini biasanya ada beberapa guru seperti anak saya mengumpulkan, dia memberikan ulangan itu sebelumnya sudah dibagikan linknya. Itu ketika nanti siswanya bisa cermat sekali dengan teknologi, dia bisa membuka, walaupun bisa berisi token seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana tipsnya? Nah, coba kita lihat apakah benar soal kita bisa dilihat oleh anak-anak. Coba kita menggunakan 2 kata aja, yaitu Ctrl U. Nah, Ctrl U. Nah, ini kemudian kalau kita lihat semuanya di sini sampai semuanya sampai di bawahnya. Nah, pada ini Bapak dan Ibu, di sini kelihatan soalnya. Coba kita lihat ini. Ya. Kita lihat soal kita. Di sini soal kita kelihatan. Ini beberapa soal kita kelihatan. Hanya menggunakan 2 kunci saja ini. Tapi kunci jawabannya tidak ada Bapak dan Ibu. Berarti kalau ada hal-hal itu ya saya belum menemukan bahwa kunci jawabannya dapat dilihat oleh siswa. Tapi soal-soalnya dapat dilihat ini dengan jelas sekali. Misalnya ini yang kedua, udara masuk ini bisa dilihat pilihan-pilihannya papil priora bisa dilihat Bapak dan Ibu. Berarti ketika kita memberikan soal sebelumnya, siswa bisa membukanya, membobolnya lewat hanya kata kuncinya Ctrl U gitu. Nah, itu yang terjadi Bapak dan Ibu. Kalau memang seperti itu. Tapi kalau dalam kondisi sekarang kita sedang menerapkan karakter, kita sebenarnya tidak perlu hal itu. Tapi siapa tahu bahwa hal-hal itu akan terjadi. Nah, bagaimana tips kita, Bapak dan Ibu? Kita kembalikan ke soal tadi. Nah, ketika soal ini misalnya seperti ini, biasanya tipsnya yang pertama adalah kita mengirimkan link kepada siswa itu ketika soal itu kita akan gunakan itu kata kuncinya. Ya, berarti kita mengadakan ulangan jam 8. Sebelum jam 8 kita baru bagikan link itu kepada siswa. Itu yang nomor 1. Yang kedua, kita buka dulu soalnya ini, yang tadi ya. Coba kita lihat seperti ini. Kita lihat soalnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Di responnya, buka responnya. Nah, itu ini kita bisa matikan tidak menerima tanggapan sebelum soal itu kita gunakan. Boleh kita membagikan link, tapi klik tidak menerima tanggapan. Coba kita lihat kembali. Coba kita sekali lagi, kita Ctrl U. Karena sudah kita tidak menerima tanggapan, apa yang terjadi. Coba kita lihat. Ctrl U. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kelihatan. Coba kita cek sampai bawah. Coba kita cek sampai bawah, Bapak dan Ibu.
Ternyata soal itu tidak ada. Tidak bisa dilihat Bapak dan Ibu. Ya, ternyata soal itu tidak seperti tadi. Berarti ketika kita mengisi sesuatu seperti tadi Bapak dan Ibu, ya, ini yang tadi, yang duluan, kan kelihatan ini. Coba kita lihat. Nah, kalau yang belakangan adalah seperti ini. Dia tidak kelihatan itu soalnya lagi pada hampir habis ini ke bawah. Nah, itu. Jadi tip itu berhasil Bapak dan Ibu. Berarti tip itu berhasil, tidak akan kelihatan. Nah, seperti itu. Jadi itu Bapak dan Ibu. Coba kita lihat kembali. Kita ulang kembali ya Bapak dan Ibu. Nah, misalnya ini sudah tadi soalnya formulir ini, soalnya ini ya, kita di responnya kita tidak isi tanggapan, kemudian kita misalnya kirim, silahkan nanti seperti ini, kemudian lihat pertanyaannya lagi, ya, kemudian kontrol kita tunggu sebentar Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini. Ini coba kita lihat di bawahnya. Coba kita lihat lagi di bawahnya. Ternyata soal tidak kelihatan Bapak dan Ibu. Nah, itulah tip kita. Ingat Bapak dan Ibu sekali lagi, tip untuk soal kita supaya tidak dibaca oleh siswa, pertama kita harus memberikan linknya ketika soal itu akan kita gunakan. Kedua, pada formulir kita, isi di respon itu tidak menerima tanggapan. Tanggapan akan kita terima ketika soal itu digunakan gitu. Jadi itu sangat sederhana. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bukan berarti, sekali lagi saya bilang, bukan berarti kita mengajarkan anak dan guru-guru untuk membuat itu, tapi ini adalah seorang guru, kita seorang guru, mestinya kita tahu hal tersebut. Demikian hal yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan.